Ya, bahwa ikut Yesus tidak selamanya bicara mujizat, tidak selamanya bicara berkat, tidak selamanya bicara tentang segala sesuatu yang kita harapkan dalam pikiran manusia yang terbatas. Tapi ikut Yesus kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, ada air mata. Tetapi yang ku tahu ketika ada air mata, ada kirbat yang disediakan bagi kita. Yang aku tahu ketika sakit datang dan kita memohon belas kasihan, Tuhan memberi mujizat kesembuhan. Minimal dia meneguhkan dan menguatkan kita. Paulus berkata, ada duri dalam dagingku, dan memohon belas kasihan Tuhan untuk mencabut duri dalam daging itu yang membuat dia tiada berdaya. Tetapi justru firman Allah berkata, dalam kelemahanku lah terletak kekuatan Allah. Haleluya. Saya percaya bahwa pujian ini akan meneguhkan setiap kita, jemaat Tuhan, rekan sahabat yang ikut menyaksikan program ini, bahwa di dalam Tuhan memang persoalan masalah ada, tetapi yang saya tahu bahwa Alkitab memberi jaminan dia sumber pertolongan yang tepat. Dan lihat, waktu Tuhan bukan waktu kita untuk mendapatkan jawaban itu. Dan kita berdoa untuk dengar firman Allah. Bapa, dalam nama Yesus, firman Allah sepanjang hari berjalan dalam program Hidupi Firman, Pujian dan Doa setiap hari akan meneguhkan setiap kami dan menopang setiap kami. Biar ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Firman Allah pada hari ini saya beri tema, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Kenapa sih kok Tuhan pakai hitung-hitung segala ya? Kenapa sih kok Tuhan pakai perhitungan-perhitungan segala? Memangnya ada apa dengan Tuhan dan manusia kok pakai perhitungan? Haleluya. Kalau hitung-hitung kan tentu ada main-main angka, ada main-main kalkulasi persentase ya, dan sebagainya. Tapi memang itulah yang kemudian Alkitab katakan. Kalau Tuhan mulai lakukan perhitungan dan kemudian perhitungan itu menurut standar Allah masuk, maka semuanya akan menjadi mantap, saudaraku. Alkitab berkata bahwa kelak pada kedatangan anak manusia, dia kemudian berkata, ketika aku datang, adakah aku jumpai iman di bumi? Dan tentu ini menjadi persoalan. Kalau kita tidak dapati punya iman, maka tentu kita tidak memenuhi standar apa yang menjadi rindu Allah untuk kita bersama dengan dia di dalam kekekalan, yang dimana dia berada untuk kekal selama-lamanya dalam kehidupan keabadian yang indah itu, saudaraku. Paling kita hidup kekal tapi di neraka. Haleluya, menderita ya saudaraku. Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Saya khawatir Alkitab berkata bahwa akan datang waktunya yang terkemudian menjadi terdahulu dan yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan rasanya itu bukan kita. Haleluya. Itu bukan jemaat Tuhan. Itu bukan kita hamba-hamba Tuhan, orang percaya, gembala-gembala jemaat yang kemudian telah menginvestasikan seluruh waktu, energi, tenaga dan apa yang Tuhan percayakan bagi kita melayani. Lalu kemudian Tuhan tidak hitung apa-apa di situ. Astaga, ini menjadi naif karena kita suka bikin hidup yang gak benar, saudaraku. Kita bikin kacau hidup kita, kita bikin rusak hidup kita. Melayani sih melayani, tapi hidup kacau. Mengiring Tuhan sih mengiring Tuhan, ikut Tuhan sih ikut Tuhan, tapi hidup juga tidak mau berubah-berubah. Lalu apa yang Tuhan mau nilai, apa yang Tuhan mau lihat, apa yang Tuhan mau perhitungkan? Kan itu persoalannya. Yuk mari kita lihat ayat ini, Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman kepadanya. Kok kenapa kemudian pakai bawa keluar segala dari tenda? Haleluya. Abraham frustrasi ya, dikasih Tuhan. Haleluya. Kenapa dia frustrasi? Karena sampai pada usia 80-an lebih, kita berkata 85 dan di atas ya, sejak dia dipanggil dari usia kurang lebih range antara 75 tahun ya, itu sampai usia itu janji Allah gak genap-genapi, saudaraku.
kadang dalam hidup ini mengharapkan janji Allah, mengharapkan jawaban Allah. Lama minta ampun. Lama dalam pandangan manusia. Sebab Alkitab berkata waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 hari bagi manusia, atau sebaliknya. Jadi waktu Tuhan adalah waktu perkenanan yang tepat. Nah kadang kita gak sabar menunggu waktu itu. Sama seperti Abraham dan Sarai tidak sabar menunggu janji itu. Kan janjinya sederhana. Yang pertama, aku akan keluar dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Aku akan memberikan kepadamu negeri yang akan menjadi milikmu. Walaupun terputar di negeri itu, tapi negeri itu kemudian kita berkata bahwa itu akan menjadi negerimu, tetapi belum aman, kan begitu ya. Belum semua pasti ya kan, karena masih diduduki oleh orang-orang raja-raja lain juga di negeri yang dijanjikan itu. Walaupun Abraham sudah membangun mesbah di negeri-negeri yang kemudian Tuhan janjikan itu. Lalu kemudian janji yang berikut adalah dia akan membuat Abraham menjadi tersohor, termasyur. Siapa yang memberkatinya akan diberkati dan sebagainya, dengan janji yang luar biasa. Aku akan membuat keturunanmu menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudaraku ya dikasihi Tuhan. Tapi dari 75 tahun ke umur 85 tahun lebih belum dapat. Gimana mau dapat, saudaraku? Gimana mau kayak pasir di laut, bintang di langit? Ini satu anak aja gak dapat, saudaraku ya. Kemudian akhirnya Sarai berubah pikiran. Lihat ini baik. Orang kalau kemudian, saudaraku, sudah mulai berubah pikiran, maka lama-lama dia sudah bikin hidupnya mulai aneh-aneh. Nah itu nanti besok kita akan lihat ayat itu. Dan kalau besok hari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara dari pada pasal yang ke-16 nanti itu saya akan beri tema janji Allah yang ternodai. Bukan Allah yang menodainya, tapi manusia yang menodainya. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi sabar saja, nanti besok baru kita bicara tentang itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian singkatnya adalah Abraham dibawa Tuhan keluar dari kemahnya untuk lihat ke langit. Alkitab berkata kepada Abraham demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat ke langit, lalu hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Satu aja belum ada. Mau hitung bintang di langit, naif. Rasanya kalau itu kita, maka jelas ini naif. Ada-ada ini. Ini Tuhan ini ngomong apa ya? Ini Tuhan ini lagi mempermainkan saya kah? Tuhan ini lagi ngomong bodoh-bodoh kah? Tuhan ini lagi ngomong salah-salah kah? Lo mau tipu-tipu kah? Atau kok kenapa Tuhan ngomong sambarang-sambarang kah? Apa Tuhan ini lagi sudah enggak gimana gitu ya. Kalau seandainya kita akhirnya sebagai manusia kemudian mengharapkan sesuatu seperti Abraham, lalu kemudian lihat janjinya punya keturunan seperti bintang di langit, lalu kalau kita nggak bisa dapat hitung seperti itulah garis keturunan kita, satu aja belum. Nah ini kan persoalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi lihat ini baik. Orang barangkali bisa saja melihat ini sebagai ketidakyakinan mereka terhadap janji Allah. Tapi apa yang Abraham jawab kepada Tuhan? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dengar ini baik. Allah yang melihat hati. Allah yang melihat keyakinan kita. Sesuatu yang gak mungkin dalam pandangan manusia, dalam pikiran manusia yang terbatas. Tetapi ketika kita mempercayai apa yang Allah firmankan, Allah janjikan, maka Alkitab berkata
maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini yang mantap, saudaraku. Dalam hidup ini kita mengharapkan banyak hal, tetapi di usia tertentu barangkali itu belum terwujud, belum terrealisasi. Kita seolah-olah kemudian mati suri iman kita, karena kita tidak mampu berkata dan berbuat apa-apa lain berkata, mungkinkah dan masihkah Tuhan menjawab? Ada satu pernyataan yang luar biasa berkata demikian. Kalau engkau malu dengan imanmu, maka tentu ini menjadi persoalan. Tetapi ketika orang tidak malu beriman, maka kemudian dia tidak pernah dimalu-maluin Tuhan. Dia pasti akan mendapatkan setiap jaminan janji Tuhan dalam kehidupannya. Tentu tepat pada waktu perkenan Tuhan. Nah, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Bicara apa? Yang pertama, Tuhan ingat betul iman Abraham. Jadi ketika Tuhan memperhitungkan, maka Tuhan akan ingat terus apa yang dia firmankan bagi Abraham. Tuhan gak lupa, saudara. Setiap apa yang Tuhan perhitungkan, dia gak perlu lupa. Setiap apa yang Tuhan perhitungkan, dia pasti ingat. Orang boleh lupa, orang boleh tidak ingat, tetapi Tuhan tetap ingat. Periksa Alkitab, dan setiap apa yang menjadi janji Tuhan, itu pasti terjadi. Satu ketika kemudian Allah berfirman kepada Yusuf. Dan Allah berkata kepada Yusuf dalam mimpinya, engkau akan menjadi matahari di antara bulan dan bintang-bintang dan sebagainya. Dan kemudian engkau akan menjadi orang hebat yang kemudian ada matahari, bulan dan bintang-bintang sujud kepadamu, maksudnya begitu. Lalu kemudian ceritakan mimpi itu, dan kemudian papanya marah, masa sih mamanya marah, masa sih papa, mama dan saudara-saudaramu sujud kepadamu. Mimpi aneh itu, mimpi ada-ada itu mimpi gak sopan ya, mimpi gak bagus. Tapi kemudian Yusuf hidupi mimpi itu. Singkatnya, mimpi itu menjadi buyar, menjadi tidak bisa lagi terwujud kalau seolah-olah seperti itu ketika dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual kepada pedagang-pedagang yang pergi ke Mesir. Lalu di sana dia diperbudak di Mesir, dia dipekerjakan di rumah Potifar. Setelah dipekerjakan di rumah Potifar, dia dipersoalkan oleh istri Potifar yang memang Yusuf tidak mau lakukan sesuatu yang menajiskan dirinya. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Lalu dia tolong tukang roti, tukang anggurnya raja. Tapi mereka juga waktu ada yang keluar juga lupa dengan janjinya. Lalu semua seperti bayangan gelap. Gak ada pertolongan sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Tepat pada waktunya. Lihat ini baik. Dalam perjalanan panjang itu, seolah-olah mimpi itu tinggal kenangan. Haleluya. Tetapi setiap apa yang ada dalam janji Allah, Allah ingat dan Allah gak lupa. Karena Allah gak lupa dan Allah gak ingat. Satu waktu kemudian ketika raja berbenturan dengan persoalan, mengerti kata-kata yang dalam apa yang dilihatnya, Yusuf lah yang diingat dan dipanggil keluar, dan kemudian menceritakan mimpi itu, dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2. Dengar ini baik. Kalau Tuhan ingat, Tuhan gak lupa. Waktu Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran, Tuhan angkat kita dan terus angkat kita. Orang boleh mau jatuhkan kita, orang boleh mau rekakan yang jahat kepada kita, tapi Tuhan rekakan menjadi baik. Tuhan akan tolong kita. Haleluya. Mantap punya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan ingat, dalam lembah kematian pun ada mujizat di sana. Waktu Yunus lari dari panggilannya, dia tidak pergi ke Niniwe, tapi justru dia pergi ke Tarsis dan melalui Yapo di tengah laut, kemudian dia dibuang ke dalam laut.
Lalu kemudian Alkitab berkata Yunus merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Lalu kemudian dia ditelan ikan 3 hari. Itu adalah hari kematian. Itu adalah masa kematian. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, Allah ingat. Haleluya. Dalam setiap doamu Allah ingat. Allah gak lupa dan Allah perhitungkan itu sebagai benih kebenaran. Yusuf 3 hari dalam ikan. Dan gak ada orang model kayak begitu. Orang kalau dalam ikan ancur. Jangankan dalam ikan, baru dimakan aja udah mulai ancur ya. Apalagi kemudian di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Busuk yang dikasih Tuhan. Kita aja di kerengkeng aja udah stres model kayak begini. Ini di rumah kan aja udah mulai linglung begini ya, pusing frustasi. Apalagi dalam perut ikan yang ada antara dia dengan dasar bumi ya, laut ya. Pusing nih. Tapi dia nih, ketika dia berdoa, ketika dia berseru, Allah nggak lupa, Allah kembali ingatnya dan perhitungkan itu sebagai kebenaran tentunya, maka dilepaskannya dia kembali ke darat. Luar biasa. Yang kedua, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran bicara. Tuhan menghargai kepercayaan Abraham. Dia bukan hanya sekedar ingat dan gak lupa dengan apa yang difirmankannya. Tapi dia menaruh harga atas apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai ada harganya. Dan yang memberi harga, yang memberi nilai, yang menghargainya bukan manusia. Bukan pandangan manusia yang menghargai. Tapi Allah yang menghargainya. Bapak, Ibu, Saudara, orang tua, sahabat, rekan, gembala jemaat yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya gembalakan, dengan ini baik. Yang ingin saya katakan, ketika Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran, maka dia bukan hanya Tuhan yang ingat dan gak lupa dengan apa yang menjadi firman-Nya, tetapi dia menjadi Tuhan yang menghargai kepercayaan kita. Dalam banyak hal ketika kita sudah mencoba berbuat banyak, tetapi orang tidak mau hargai, orang lecehkan, bahkan orang tidak mau peduli, orang tidak anggap apa yang kita lakukan. Kita sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik, tapi banyak orang acuh dengan apa yang kita lakukan. Orang tidak mau ambil pusing. Orang tidak memberi nilai apapun di sana. Tapi dengar ini baik. Apa yang engkau lakukan kepada Tuhan, mungkin itu kepercayaan dan keyakinanmu, investasi waktumu, investasi energi, tenaga, dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan bagi Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan perhitungkan. Ketika Tuhan perhitungkan, Tuhan menghargainya. Ada nilai, ada harganya. Dan ini bukan harga yang diberikan oleh manusia, yang dikalkulasi oleh manusia dalam perasaan manusia. Tapi ini harga yang Tuhan beri bagi kita. Dan saya percaya ini nilainya luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran dari apa yang Abraham percayai. Bahwa walaupun belum terjadi, tetapi dia percaya. Walaupun belum melihat, tetapi dia percaya. Kadang kita suka lihat dulu baru percaya. Saya bagaimana mau percaya, lihat aja belum ya. Ini model kayak Abraham ya. Belum ya. Bayangkan dari 75 tahun, 85 tahun belum. Nah nanti 100 tahun baru dia dapat. Ini kan persoalannya. Tapi lihat baik. Ketika dia mulai mempercayai apa yang Allah sampaikan itu dengan kuat, Allah perhitungkan sebagai kebenaran. Bicara apa yang ketiga? Tuhan mau genapi janjinya. Ketika Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran, maka bicara Tuhan mau genapi janjinya dengan serius dan gak main-main. Dengar ini baik. Ketika kita percaya dari apa yang Tuhan firmankan, maka tepat pada waktunya Tuhan akan genapi itu. Dan waktu Tuhan genapi itu, Tuhan genapi firman dan janjinya, itu serius, gak ada main-main. Manusia jarang kita dapat yang serius dalam janjinya. Janji aja udah gak serius, gimana mau menggenapi janji itu. Janji aja udah main-main, gimana mau menggenapi janji itu. Tapi dia Tuhan yang berjanji
adalah Tuhan yang bertanggung jawab dengan serius dan tidak main-main untuk menjawab janji itu. Hari kemarin kita sudah belajar bahwa dia mengikat dirinya dengan sumpah untuk merealisasikan apa yang sudah difirmankannya. Haleluya. Itu berarti dengar ini baik. Jawaban pasti datang. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Pertolongan tepat pada waktu Tuhan akan terjadi bagi kita. Dan saya tahu karena Tuhan tidak main-main, Tuhan serius. Akhirnya Abraham dapat anak saat dia usia tua. Akhirnya Abraham dapat mendiami tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Walaupun melewati perjalanan panjang dan keturunan-keturunannya, walaupun sudah 400 tahun menjadi budak di Mesir, Allah gak pernah lupa untuk bawa mereka keluar dari keturunan Abraham semua untuk mendiami tempat yang sudah dijanjikan Tuhan bagi Abraham, yang sudah diinjak tanah di mana Allah Abraham menginjaknya dan membangun Mesbah dan berjanji bahwa negeri ini, tempat inilah sepanjang kakimu berjalan, dimanapun engkau ada, itu akan menjadi negeri bagi anak cucumu kelak. Dan itu terjadi. Haleluya. Doa saya bagi saudara, mengharapkan pertolongan, mengharapkan mujizat kesembuhan, mengharapkan jawaban, mengharapkan segala hal baik dalam musim pandemi. Mungkinkah saya bisa bertahan hidup? Kita berdoa saja biar kita bisa bertahan hidup. Setiap pagi, setiap malam dari tempat ini kami berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, orang tua, keluarga, saudara bersaudara di seluruh pelosok negeri mengalami tangan Tuhan. Setidak-tidaknya Tuhan tolong supaya bisa bertahan hidup dalam musim pandemi ini. Sebab mohon maaf, saya juga tentu menjadi persoalan tersendiri kalau ada yang meninggal. Saudaraku di Jakarta, orang tua nggak bisa datang. Kalau ada orang tua meninggal di kampung kita juga nggak bisa datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita berdoa supaya benar-benar pandemi ini selesai, baru segala sesuatu berjalan kembali. Itu doa kita. Walaupun kita bisa datang urusannya ribet, sekarang naik pesawat aja setengah mati, bikin ribet ya masalahnya. Tapi ya saya berdoa supaya tangan Tuhan memelihara hidup kita. Dan barangkali ada potensi resesi ekonomi dalam dunia ini, di bangsa ini. Tapi yang saya tahu Tuhan beserta dengan kita. Dialah yang akan menolong kita sehingga kita tidak akan dibiarkannya mengais sisa makanan orang yang dibuang ke dalam sampah hanya untuk bertahan hidup. Doa saya Tuhan Yesus memberkati kita dalam program Hidupi Firman, pujian dan doa setiap hari. Besok kita ketemu di jam yang sama dan saya percaya itu akan menjadi berkat yang luar biasa lagi bagi kita. Tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini dan sepanjang hari berjalan, kami sudah dengar firman yang meneguhkan, firman yang menopang. Sembuhkan setiap yang sakit, pulihkan setiap yang mengalami persoalan, beri jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami kebuntuan jalan, dan hidupkan yang harapannya mati. Dan kemudian Tuhan menolong setiap kami dalam apa saja, protek kami, pelihara kami sepanjang hari berjalan, dan biar mujizat, berkat, kemenangan selalu ada pada kami. Segala yang baik yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sampai kesudahan zaman ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati